Ibu Saudara dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih istimewa, selamat kembali kita berbakti, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah pada pagi yang indah ini. Mari pada saat ini saudara, mau kita siapkan hati kita untuk kita boleh menghampiri hadirat Allah. Kita undang kuasa Roh Kudus biar senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kita, memberkati ibadah kita pada pagi ini. Dan kami undang Bapak Ibu semua untuk berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita, bahwa hanya Tuhan Yesus yang penuhi dengan kemuliaan.
ambil waktu sejenak untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita yakin pada saat ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sembah baik. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Katakan Kau saja yang suci Tuhan. Haleluya. Katakan Kau saja yang suci Tuhan. Kau yang layak. Haleluya. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Hanya Kau Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hanya Engkau layak Bapa, yang layak menerima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia. Terpujilah namamu Bapa dari selamanya sampai selamanya Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau hingga saat pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Bapa, untuk kami senantiasa memuliakan Engkau dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami rindu pada saat ini kuasa-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami jemaat-Mu, mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, sehingga ibadah yang kami kerjakan pada pagi ini Tuhan, boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Bapa boleh membawa berkat bagi kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini Tuhan, kami beroleh sukacita, kami beroleh kemenangan yang dari Tuhan Yesus datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali Bapa, kami serahkan ibadah kami pada saat ini, dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita tahu ya Saudara bahwa Tuhan Yesus, Dia Allah yang begitu mengasihi kita Saudara. Mungkin pada saat ini Tuhan, selama dan kehidupan kita pada saat ini, seringkali ya Saudara, kita mempunyai pandangan pada Tuhan yang tidak benar Saudara. Sehingga sering kehidupan kita membuat Tuhan seolah-olah tidak ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak peduli akan kehidupan kita. Tapi biarlah pada saat pagi yang indah ini saudara, mari di pada tahun yang baru ini saudara, mari kita ubah pandang kita. Mari kita berkomitmen, katakan kepada Tuhan, Tuhan tahun ini saya tidak rewel Tuhan. Haleluya, kita pujikan bersama-sama.
pancen bedoyan lagu ning dalane Gusti awakku tansah diberkati aku wis kaya Gusti Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Persilakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu mau berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, mulai sekarang saya tidak rewel Tuhan. Mau saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Benar saudara, bahwa Tuhan Yesus sungguh Tuhan yang mengasihi kita saudara. Oleh karena itu, jangan pernah ada rasa khawatir, takut, bimbang dengan keadaan kita. Tuhan senantiasa memelihara dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan pujian selanjutnya. Jangan kamu khawatir. Apa yang
Langsung saja kami persilakan kur kaum muda-mudi remaja maju depan.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum muda-mudi remaja. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama bahwa kasih Yesus lebih dari semua. Bapak Ibu panggil berdiri bersama-sama. Kita tetap bangkit berdiri, saudara. Kita amenkan bahwa tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih yang lebih sempurna selain kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Dia Allah selalu mengerti keadaan kita, saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan menolong. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersama. Haleluya. Tuhan, sentuh hatiku.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, namamu menjadi ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, kita pujikan sekali lagi, Pak. Segala yang terjadi, kita sadar Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dialah selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Katakan betapa aku menyadari hidup ini Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku Engkau senantiasa beri rancangan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah setiap hidup kami. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi emas yang murni, namamu menjadi hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, saudara. Kita buka hati untuk firman Tuhan. Haleluya, kami minta Ibu Kristiana menekan doa untuk firman Tuhan. Waktu kami berikan pada hamba. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah pujian kami buat Engkau ya Tuhan.
Hanya Engkau yang bisa merubah hidup kami, hanya Engkau yang bisa memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati pujian yang kami naikkan bisa boleh bau harum di hadapan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pujian. Sebentar kami mau menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu supaya firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami yang ada pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih pertengahan ibadah kami hingga akhirnya kami serahkan hanya dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara dan dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Tapi kami boleh menerapkan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami sehari ke sehari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita telah memasuki hari yang ke-9 di tahun yang baru ini. Kita percaya kita tidak pernah sendiri berjalan dalam hidup ini. Ada Tuhan dan Dia berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan berkati, kita kembali belajar firman Tuhan pagi ini. Kita buka dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini, Tahun Baru Berjalan Bersama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bahwa ada janji yang indah dari Tuhan untuk sebuah tahun. Melalui pemazmur kita akan melihat janji itu yang dari Tuhan untuk sebuah tahun. Ya. Ketika kita berbicara tentang tahun, yang menjalaninya adalah manusia. Yang menjalaninya adalah manusia, dan ketika kita berbicara tentang tahun, kita juga berbicara mengenai waktu-waktu yang ada. Dan kita mau melihat terlebih dahulu bahwa Tuhan sendirilah yang menciptakan atau yang mengadakan tahun. Sejenak kita buka dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kejadian pertama, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, Tuhan mengatakan bahwa itu baik adanya. Ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yang menunjukkan waktu antara siang dan malam, itu yang akan membentuk hari-hari bahkan tahun-tahun, dan itu menjadi tanda untuk masa-masa yang tetap. Ya, jadi tidak berubah, dan Tuhan sendiri yang membentuk, yang menciptakan tahun, dan Tuhan katakan itu. Mari kita sedikit merenungkan, sebenarnya ketika kita menjalani tahun-tahun dalam hidup kita,
selama 1 tahun ataupun tahun baru yang kita masuki ini, sebenarnya di dalamnya itu Tuhan menyatakan baik. Tuhan menyatakan baik. Ya, seperti pujian tadi, ojo rewel ya, saudara. Walaupun latihan kami bikin rewel lagunya. Ya. Tidak perlu rewel lagi, walaupun kita menjalani tahun-tahun ini sepertinya tidak baik. Tapi pegang perkataan Tuhan bahwa Tuhan membentuk tahun itu baik adanya. Sekalipun kita melihat tahun-tahun ini tidak baik, namun kita harus lebih dalam lagi, lebih jauh lagi melihat bahwa Tuhan baik dalam tahun-tahun itu. Ya. Mari kita kembali kepada Mazmur, ya. Jadi tidak perlu lagi kita menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, si B, bahkan menyalahkan Tuhan bahwa tahun-tahun yang kulalui ini kok enggak baik ya, kok enggak enak ya, kok berjalan tidak sesuai dengan apa yang kurencanakan, tidak semulus yang aku harapkan. Tapi kita mau melihat di dalam tahun-tahun yang diciptakan Tuhan itu baik. Karena dia baik. Dalam Mazmur 65 kita melihat isi janji Tuhan. Yang pertama, engkau ya Tuhan sendiri memahkotai tahun. Saudara tahu mahkota ya? Mahkota itu adalah lambang dari kemuliaan. Dalam kerajaan-kerajaan yang berhak memakai adalah raja dan ratu. Mahkota adalah lambang kemuliaan. Kemudian mahkota itu juga adalah penunjuk kemenangan atau tanda kemenangan. Nah, kalau saudara pernah melihat Miss Universe, Miss Indonesia atau Putri Indonesia, Putri Dunia, ketika siapa yang terpilih, maka akan disematkan mahkota di kepalanya. Anda tahu apakah itu terbuat dari mahkota yang bernilai mahal atau hanya sebagai simbol saja, namun itu menunjukkan kemenangan. Dan oh ya, Miss Universe ini telah memenangkan kompetisi. Maka dunia akan melihat, oh ya, dari negara ini namanya ini. Nah, kalau Tuhan memahkotai tahun, berarti kita harus paham bahwa Tuhan memberikan kemuliaannya dalam tahun-tahun yang terjadi. Termasuk tahun 2022 ini Tuhan berikan kemuliaannya, kebesarannya, kemahakuasaannya untuk saya dan saudara. Bukankah Tuhan melalui Paulus menjelaskan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah manusia dibenarkan dan diselamatkan. Jadi kemuliaan kita manusia yang telah hilang akibat dosa ternyata Tuhan telah pulihkan. Dan Tuhan berikan itu dalam tahun-tahun yang kita jalani kemuliaannya. Jadi Tuhan meletakkan kemuliaannya. Memahkotai tahun, dia meletakkan mahkota kemuliaannya dalam tahun-tahun di mana saya dan saudara hidupi dan jalani. Maka dari itu kita harus menikmati, kita harus merasakan, kita harus ada di dalam kemuliaan itu. Ini merupakan hal yang prestisius, hal yang berharga, hal yang bernilai. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan mau kita tetap ada tinggal dalam kemuliaan Tuhan di tahun-tahun yang kita jalani. Kemuliaannya itu mengangkat saya dan saudara. Kemuliaannya itu memulihkan kita. Kemuliaannya itu memberkati kita. Dalam Yesaya mengatakan kemuliaan Tuhan itu bagaikan tudung. Bagaikan rumah yang menaungi kita dari terik sinar matahari maupun dari badai yang ada. Jadi saya katakan, itu kemuliaan Tuhan. Akan membentengi kita, menaungi kita. Dan ketika Tuhan telah membuat benteng kemuliaannya, jangan melangkah
keluar. Yakobus katakan kalau tidak salah, jangan melangkah keluar dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Tidak mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan kemudian Tuhan sendiri juga menjanjikan kemenangan. Di dalam tahun-tahun yang kita hadapi. Saudara yakin bahwa engkau pemenang? Oh, cuma satu orang. Yang lain cik mengambang di tengah-tengah. Apakah saudara yakin saudara ini pemenang? Haleluya, karena apa? Tuhan kita itu Tuhan pemenang. Tuhan kita adalah Tuhan pemenang. Maut saja tidak mampu kok menghalangi dia. Maut saja kalah kok. Apalagi tentang soal-soal penghidupan dan kehidupan kita. Engkau pemenang, Tuhan sendiri juga menjanjikan kemenangan. Sudah saya sebutkan tadi bahwa mahkota itu adalah penunjuk kemenangan. Tuhan ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini pemenang-pemenang. Cuma kadang-kala kita terfokus pada hal-hal yang mendatangkan kekalahan. Sehingga kita selalu merasa kalah, merasa gagal dalam berbagai macam bidang, berbagai macam hal. Namun yakinlah Tuhan sendiri menjanjikan kemenangan sebab Ia adalah Tuhan pemenang. Ada kemenangan yang dari Tuhan dalam tahun-tahun yang kita hidupi ataupun tahun-tahun yang ada. Dan sekarang mari kita terapkan, mari kita fungsikan, mari kita aktifkan. Kita ini orang yang mental pemenang. Tuhan tidak menjanjikan semuanya aman, semuanya damai, semuanya lurus, semuanya tenang, semuanya seperti aspal yang bisa buat perosotan. Tidak menjanjikan itu. Tetap akan ada masalah, akan ada pergumulan, akan ada tantangan, akan ada hal-hal yang menurut kita tidak enak, menurut daging kita tidak enak, menurut otak pikiran kita tidak enak. Tapi ketika saya dan saudara menerapkan ini, mendisiplinkan diri dalam mental dan hati kita bahwa kita mental pemenang, karena Tuhan telah menang atas segalanya, maka hal-hal yang tidak mengenakkan itu sebagai sesuatu batu loncatan untuk kita lebih tinggi lagi dan terus menjadi pemenang. Keadaan tidak akan semakin baik, itu kata firman Tuhan. Walaupun kita melihat hingar-bingar dunia ini ya saudara, sepertinya tambah mewah ya, tambah maju, tambah modern, dan lain sebagainya. Salah satu sisi itu penggenapan firman Tuhan dalam kitab Roma bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat. Bahkan kitab Daniel pun mengatakan orang yang menyelidiki firman Tuhan akan semakin pintar, semakin pandai, pengetahuan-pengetahuan akan bertambah. Dan kita lihat kalau dibandingkan 10-20 tahun ke belakang, dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan sekarang jauh lebih kompleks, jauh lebih mudah didapatkan, jauh lebih mudah kita nikmati. Namun kita harus paham bahwa keadaan dunia tidak semakin. Jangan sampai kita terkecoh dan tertipu. Kita bersyukur ada di bagian dunia yang semakin maju, modern. Kita bersyukur. Kita berterima kasih, itu juga sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia berupa kepintaran, kepandaian untuk membentuk ini dan lain sebagainya. Bukan mencipta, manusia tidak bisa mencipta. Mau mencipta apa? Mau mencipta robot, ya bahannya dari mana? Dari alam. Siapa yang menciptakan alam? Tuhan. Jadi tidak bisa. Manusia hanya membentuk ini. Untuk kemudahan kita. Namun kita juga harus waspada. Kenapa hal-hal yang seharusnya membuat kita mudah, kok sepertinya membuat segalanya menjadi apa? Keleleran.
Sepertinya kok malah gak mempermudah, malah mempersulit, malah menghambat. Nah, seperti HP, ya, contoh itu mempermudah kita. Tapi kadangkala karena kita keasikan, sehingga pekerjaan yang lain apa? Jadi terbengkalai. Sebenarnya itu kan memudahkan kita. Ya, memudahkan kita. Dulu enggak ada mesin cuci, orang tua zaman dulu anaknya 5, anaknya 10, enggak ada mesin cuci, semua pekerjaan terhandle. Tapi semakin banyaknya teknologi, ada mesin cuci, ada HP, karena asik HP, mesin cuci ini terbengkalai, anaknya 2 enggak keurus dan lain sebagainya. Ya sepertinya terbengkalai, tapi kita enggak mau seperti itu, saudara ya. Mari sekali lagi kita kembali pada firman Tuhan, terapkan engkau ini pemenang. Karena Tuhan melalui Paulus katakan kau lebih dari pemenang. Tuhan memberikan kemuliaannya, Tuhan memberikan kemenangannya. Dan diperjelas lagi, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Kebaikan Allah dinyatakan bukan berdasarkan kebaikan manusia. Tuhan tidak pernah menunjukkan kebaikannya kepada manusia karena manusia itu baik. Karena manusia itu pinter, karena manusia itu hebat. Sehingga aku berikan kebaikanku, aku tunjukkan kebaikanku. Melainkan Tuhan menunjukkan kebaikannya, melainkan berdasarkan kemurahan hati Allah dan belas kasihannya sendiri kepada manusia. Cerita sekolah minggu tadi, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apakah dosa yang telah menimpa Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, apakah kebaikan Allah pudar akibat dosa? Tidak. Karena dalam diri Tuhan ada kemurahan hati dan belas kasihan. Dia tahu manusia telah jatuh dalam dosa. Dan dia pilih untuk menemui manusia itu. Jadi bukan karena kebaikan Adam dan Hawa. Tapi karena kemurahan hati Allah dan belas kasihannya. Jadi kita dapat menikmati kebaikan Allah bukan karena kita diri manusia, melainkan dari diri Allah sendiri yang penuh kemurahan dan penuh dengan belas kasihan. Jadi ketika Allah memahkotai tahun dengan kebaikannya, apapun yang terjadi itu selalu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Karena dia baik untuk saya dan saudara. Mazmur katakan kebaikannya ditunjukkannya dengan ajaib. Dan kalau kita merenungkan diri kita, layakkah kita untuk terima kebaikan Tuhan? Apabila kita merenungkan diri, kita enggak layak. Tetapi karena kasih karunia Allah, apa yang tidak layak untuk kita terima, dilayakkan oleh Tuhan sehingga kita terima itu. Itu kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan menjadikan semuanya indah. Jadi kapan indahnya? Tunggu waktunya. Kapan waktunya? Tunggu sampai indah. Bulet gitu. Kebaikan Tuhan menjadikan semuanya indah. Selalu mendatangkan kebaikan. Walaupun saat ini kita tidak mengerti atau belum mengerti. Walaupun saat ini belum kita memahami. Rasakan terus kebaikan Allah. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini telah merasakan berbagai macam kebaikan Tuhan. Mazmur katakan, dan jangan lupakan segala kebaikan. Sehingga terbentuklah lagu, hitung berkatmu satu-satu. Engkau akan merasakan cinta. Lihatlah terus akan kebaikan. Kebaikannya jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak dari keadaan buruk yang kita alami.
Namun kadangkala saya dan saudara terfokus pada keadaan buruk. Sehingga Bapak Winseno sebagai WL tadi menyatakan kita kadangkala memiliki salah pandang. Cara pandang yang salah kepada Tuhan. Karena keadaan yang sepertinya tidak baik selalu menimpa kita. Namun kalau kita mau belajar sekarang, mengubah karakter kita, mengubah pola pikir kita untuk tetap memandang kebaikan Tuhan. Sekalipun ada hal-hal yang tidak enak, kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Semuanya indah. Seperti Ayub katakan, inilah hidup manusia, harus bergumul, harus berperang. Banyak pergumulan, banyak peperangan yang harus dihadapi. Namun bukan berarti kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tetap nyata dalam hidup. Ketika murid-murid menghadapi badai gelombang besar, Yesus dibangunkan. Yesus bangun masih dalam keadaan badai atau sudah tenang? Masih dalam keadaan badai ya. Dan ketika masih badai berkecamuk, dia bangun. Dan dia apa? Bekerja untuk murid-murid. Bekerja untuk murid-murid. Dalam keadaan badai, dia melakukan semuanya untuk murid-murid yang ada. Dia menenangkan badai. Dan dia juga menenangkan murid-murid untuk percaya kepada dia. Jadi di tengah badai pun yakinlah Tuhan tetap bekerja. Itu yang harus kita pahami ya. Kemudian jejakmu mengeluarkan lemak. Jejakmu mengeluarkan lemak. Kalau saudara membaca dalam kitab Imamat tentang korban-korban bakaran, korban-korban persembahan, korban-korban unjukan yang disampaikan oleh umat Israel melalui perantaraan imam-imam, mereka akan melakukan peribadatan untuk penghapusan dosa dengan mempersembahkan binatang. Dan Tuhan selalu minta dari binatang itu adalah lemak. Lemaknya harus dibakar sampai habis. Dan lemak itu adalah bagian yang terbaik dari binatang. Ketika lemak ini dibakar sampai habis, Allah mencium korban ini menjadi korban yang sangat harum. Dan Tuhan memberikan pengampunan atas dosa, baik pribadi maupun seluruh bangsa. Lemak dibakar menjadi korban yang harum. Dan ini adalah bagian yang terbaik dari binatang yang diinginkan Tuhan dalam suatu korban, persembahan ukupan, persembahan di hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan melalui pemazmur berkata, jejakmu mengeluarkan lemak, ini berbicara tentang supaya saya dan saudara mengikuti jejaknya Tuhan. Ikuti firman Allah. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Bukan diri kita. Ya, jejak itu berbicara tentang langkah-langkah. Sedangkan Tuhan melangkah, ya, jejak Tuhan itu mengeluarkan lemak. Dan kita lihat lemak tadi berkata tentang bagian yang terbaik. Dan ini Tuhan mau saya dan saudara mengikuti tuntunan Tuhan. Tuntunan Roh Kudus, tuntunan firman Allah. Bukan diri kita, bukan kemauan kita, bukan perasaan kita, bukan kata hati kita. Ya. Sehingga dalam status rohani di Instagram ditulis, kata hati bukan untuk dituruti. Tetapi kata hati di dalam hati ini harus dijaga penuh dengan kewaspadaan. Karena kata hati kita, pola pikir kita, kehendak kita, maunya kita itu bisa salah. Walaupun ada
banyak di antara saya dan saudara juga menilai bahwa menurut pikiran kita, menurut hati kita itu benar. Tapi tidak seutuhnya benar. Tidak sepenuhnya bisa benar. Namun ketika kita mengikuti jejak Tuhan, mengikuti firman Allah, mengikuti tuntunan Roh Kudus, hendaklah kamu dipimpin oleh Roh, maka kita akan terus dibawa kepada segala hal yang benar. Dan ini perlu penundukan hati, penundukan otak. Otak kita ini kecil untuk melogikakan Tuhan yang besar. Dan kita mau balik, siapa yang menciptakan otak? Kita atau Tuhan? Kadang-kala kita melogikakan Tuhan dengan otak kita. Padahal kita lupa yang menciptakan otak itu Tuhan. Jadi tundukkan hati, otak, pikiran kita. Perasaan kita pada tuntunan dan firman-Nya, pada tuntunan Tuhan dan firman-Nya. Jadi ini meluaskan hati untuk Allah selalu menuntun kita. Dan ingatlah selalu tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan itu akan selalu clash, bertolak belakang dengan kita. Ya, ingat ya. Tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan itu akan selalu bertolak belakang, clash, tidak ada kecocokan dengan kehendak kita. Namun ketika kita mau menundukkan diri dalam tuntunan Tuhan, kita akan menikmati segala kehendaknya, kemauannya, berkatnya untuk kita. Ikuti Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana? Ikuti Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana? Daud pernah berkata, ketika aku di tempat semut, lenge semut, engkau ada. Ketika aku ingin terbang, dengan sayap merpati burung nasar, tinggi ke bukit, engkau ada. Kalau gitu aku ke dunia orang mati sajalah. Loh, ternyata ada. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin aku dapat menjauhi rohmu yang kudus. Dia membayangkan dirinya, kalau begitu aku tak menjauhi roh yang kudus itulah, aku tak terbang tinggi. Ternyata, no. Wis tak ndelik seperti Yunus di bawah kapal yang paling dalam. Ada. Sehingga Daud apa? Membuka diri untuk Tuhan bawa kemana. Dia ikut Tuhan mau bawa kemana. Dan lihat perjalanan Daud. Ketika dia mengikuti Tuhan, apakah mudah, sulit? Perjalanan Yusuf, ketika dia tetap mengikuti jejaknya Tuhan. Selama 13 tahun dia menanti. Dijual, saudara. Dijualnya bukan oleh orang lain, dulure dewe. Nah, jadi di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa saudara kandung pun, jangankan orang lain, saudara kandung pun, sekeluarga kita pun, itu bisa tanda kutip menjual kita loh. Jadi tidak perlu kita apa? Mengandalkan mereka. Mengasihi ya harus. Bekerja sama ya harus, tapi kita tidak perlu mengandalkan mereka. Yusuf sendiri dijual oleh dulur-dulure sing sak weteng. Dari satu bapak 4 istri. Kemudian dijual, dipermalukan saudara, karena jubahnya yang indah, saudaranya lepas, maaf kata dia dalam posisi apa? Telanjang. Dijual oleh kafilah orang Mesir, sampai ke rumahnya dalam apa? Keadaan telanjang. Dipermalukan. Tapi dia tetap mengikuti jejak Tuhan.
difitnah, dipenjara, dilupakan. Karena dia mengikuti jejak Tuhan, maka dia mendapatkan tanda kutip lemak itu bagian yang terbaik dari ikuti kehendaknya, berjalanlah bersama Tuhan. Tahun baru ini masih 9 hari, ayo kita berjalan bersama Tuhan. Peka akan tuntunan Tuhan, peka akan tuntunan Roh Kudus. Supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak tersesat. Tapi tetap ada dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengikuti jejak Tuhan, ada bagian yang terbaik dari Tuhan. Yang Tuhan sediakan dan berikan buat kita. Dan ini berbicara tentang berkat yang tiada berkeputusan. Amin Bapak Ibu. Ikuti jejaknya Tuhan. Ada lemak-lemak. Ada bagian yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Jejakmu mengeluarkan lemak, ikuti jejaknya Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan, lemak itu menjadi bagian kita. Karena kita menikmati tanda kutip lemak yang adalah berkat itu langsung dari sumber. Ya. Maka dari itu ketika kita cari Tuhan, kita cari berkat atau cari sumbernya. Cari mujizat atau pemberi mujizat. Tapi ketika kita ikuti tuntunan Tuhan, ada berkat langsung dari sumber. Berkat yang tiada. Kita buka dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia, Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ayat ini penjelasannya seperti ini. Yesus saja berikan nyawanya untuk kita. Ya. Nyawa ini apa sih saudara? Sesuatu yang paling berharga atau dalam diri manusia. Ada di sini yang mau menyerahkan nyawanya untuk saya? Miss, daripada Om Angga ditangkap polisi, Pak Jaman aku menyerahkan nyawaku. Ada tidak? Di antara kita yang pernah berkata kepada teman, keluarga, kolega kita, aku serahkan nyawaku kalau terjadi apa-apa dengan kamu. Yesus saja berikan nyawanya, apa yang dia miliki untuk kita. Kalau nyawanya diberikan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Pasti mungkin. Dia karuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nyawanya dia berikan, masakan segala sesuatu yang dia miliki, dia tidak berikan kepada kita. Nyawa berbicara penebusan, segala sesuatu berbicara tentang keperluan. Nyawanya dia berikan, masa untuk keperluan kita dianggap berikan? Untuk keseharian kita dia tidak berikan. Jadi dia karuniakan segala sesuatu untuk kita. Ayat yang terakhir, Ulangan 11 ayat yang ke-12. Ulangan 11 ayat yang ke-12. Ada dari jemaat yang dapat ayat tahunan ini? Ulangan 11 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Ulangan 11 ayat yang ke-12. 1, 2, 3.
suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka hampir sudah tiba waktunya untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka tentunya mengalami ketakutan. Salah satu sisi mereka belum tahu persis letak geografis dari tanah Kanaan. Nanti bisa tanya Pak Guru Rio. Itu guru geografi. Belum tahu persis keadaan tanah Kanaan. Siapa saja yang tinggal. Walaupun telah disebutkan bangsa Amori, orang Het, orang Yebus, dan lain sebagainya. Tapi mereka yang tahu hanya 40 pengintai saja. Sebagian besar mereka nggak tahu. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Masuk itu bagaimana? Makan apa? Sedangkan mereka di padang gurun menikmati segala kebaikan Tuhan. Mereka minta daging, Tuhan kasih. Walaupun ada orang-orang yang menyalahgunakannya. Minta makanan ini Tuhan kasih. Minta mana Tuhan kasih dan lain sebagainya. Mana Tuhan kasih terus. Berkat di padang gurun dia kasih terus. Namun Tuhan berkata, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Ya. Mungkin kita bisa berkata ayat ini hanya untuk bangsa Israel pada waktu dulu. Tapi ini berbicara tentang dari awal sampai akhir tahun. Bukankah dalam Kejadian tadi mengatakan bahwa ini penunjuk masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Jadi selama ada tahun-tahun di muka bumi, apa yang Tuhan Allah lakukan untuk bangsa Israel di waktu lampau, tetap dia lakukan untuk saya. Dan negeri ini tidak lagi berbicara tentang tanah Kanaan yang dinikmati bangsa Israel. Melainkan ini berbicara tentang apa? Marketplace. Tempat di mana kita berada. Kita berada di negeri Indonesia, ya. Kita berada di negeri Tunggul, ya. Kita berada di negeri GPDI Tunggul Permanu, ya. Kita berada di negeri dalam keluarga kita masing-masing, ya. Itu negeri kita. Kita berada di sekolah, ya itu negeri kita. Kita dalam pekerjaan, di instansi, di pabrik, di perusahaan, atau mandiri, wirausaha, itu negeri kita. Dan Tuhan katakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan dimanapun saya dan saudara berada, tinggal. Tuhan pelihara kita. Tuhan cukupkan kita. Tuhan berkati kita. Bukan hanya itu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Semua ada dalam pengawasan, ada dalam pandangan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pandangan. Sekalipun saya dan saudara harus melewati lembah gelap, air mata, pergumulan, penderitaan, tantangan. Bahkan mungkin saya dan saudara saat ini berjalan hanya sendiri saja. Walaupun ada suami, ada istri, ada anak-anak yang beserta kita. Ada jemaat, ada tetangga. Tapi seolah-olah kita merasa berjalan sendiri. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang peduli. Namun ingat firman Tuhan ini. Kita tetap ada dalam pengawasannya. Kita tetap ada dalam pandangannya. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin saudara. Dari awal 2022 sampai akhir tahun 2022. Engkau berada di negeri yang dipelihara Tuhan. Engkau ada di negeri yang diawasi Tuhan. Jadi salah satu sisi Tuhan mengawasi kita supaya kita tetap ada dalam kebenaran.
Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak memperkenan hati Tuhan. Tuhan tetap mengawasi. Namun lebih dari itu pengawasannya untuk menjaga saya. Dari awal tahun ini sampai akhir tahun berjalanlah bersama dengan Tuhan. Alami dan nikmati pemeliharaan Tuhan. Alami dan nikmati penyertaan Tuhan atas hidup saya. Sama-sama bangkit berdiri, Tuhan memberkati kita. Bagi jemaat yang belum mengambil teks tahunan atau ayat emas, nanti selesai doa berkat, saudara dapat mengambil di depan. Tuhan berkati, apapun ayat emas kita, itu adalah firman Tuhan. Pegang baik-baik untuk menuntun kita. Mungkin bukan tahun yang sedang berjalan, tapi di waktu-waktu yang lalu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat. Kita angkat satu pujian, bersamamu Bapa. Engkau ada di setiap musim hidupku. Yakinlah dia ada dalam musim hidup kita. Musim apapun itu. Musim yang baik maupun yang tidak baik, dia ada bersama kita. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh pengharapan, penuh keyakinan. Dia beserta kita. Dia ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bersama dengan Yesus. Jangan melangkah sendiri, Dia beserta kita. Berjalan bersama Dia. Bersamamu Bapa, ini kami umat-Mu bersama Engkau. Kami melewati semua, kami menjalani semua. Dia tidak tinggal diam. Dia bekerja, Dia bertindak untuk kita. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. 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 Bapak Tamsir berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh bertemu bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tuhan, pujian demi pujian sudah kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, agar setiap pujian yang kami sampaikan menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, sebentar kami sudah mendengarkan firman-Mu yang indah ya Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami senantiasa tetap kepada Tuhan. Senantiasa kami tetap setia kepadamu pada tahun yang baru ini ya Tuhan. Tuhan, kami sebagai manusia tentunya penuh kekurangan, penuh kelemahan, penuh kesalahan. Pada tahun ini ya Tuhan, sucikanlah kami, agar kami selalu memandang bahwa Yesus adalah terang dunia, bahwa Yesus adalah pantan bagi kami semua ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan, firman-Mu akan memberikan kami dorongan, akan memberikan kami sesuatu kekuatan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami ini ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang kami lakukan pada siang hari ini menjadi satu keharuman di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ya Bapa pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan ya. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Kita akan angkat persembahan yang Tuhan jalankan. Ku selalu ya. Ku selalu memandang Tuhan.
memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Kami serahkan persembahan jemaatmu pada siang ini, baik yang pertama maupun yang kedua, yang dikembalikan milik Tuhan, jemaatmu 1/10 pada saat siang ini, pun Tuhan juga memberkati. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kemudian kaum wanita tinggal, grup Maria ya, puji Tuhan. Saya kira ibadah berjalan terus ya. Salah satu akan muda Rebu, doa umum Kamis, ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa, lalu Sabtu ibadah kaum muda minggu anak-anak pagi, siang 8:30 kembali dalam ibadah raya ya. Jangan lupa nanti tag tahunannya taruh situ, yang belum ambil tag tahunan di minggu yang lalu perjamuan dipersilahkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri bersama-sama, bersamamu Bapa angkat ujian ini. Engkau sudah memimpin ibadah siang ini awal, pertengahan sampai akhirnya, dan Kau sudah memberkati firman-Mu supaya kami tetap ada di negeri di mana Tuhan tanam, supaya kami tetap berjalan bersama dengan Kau, bahwa kami tetap disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati dalam jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini ya Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, dan grup Maria akan berlatih pujian,
dan bentar kami pulang. Allah menyertai dalam pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan berkati bungkus kami dengan darah Kristus. Kami serahkan dalam tangan Kau kesehatan, pemulihan dalam kehidupan gembala maupun jemaat. Tuhan kiranya Engkau tolong, kami serahkan semuanya dalam tangan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa dan ucapan syukur kami. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub boleh kami terima bersama pada siang ini ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.